Ini adalah sebuah cerita yang pernah diceritain oleh seseorang. Seseorang yang menurut gue sangat spesial. Karena gue udah kenal dia lama sekali. Meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan. Tapi gue udah nganggap dia abang kandung. Seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin gue kangen. Kangen wejangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, gua jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut gua sangat menarik dan mencekam. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita ini, tetap saja cerita ini adalah cerita yang selalu gua ingat. Cerita kali ini akan membahas tentang Desa Gondo Mayit. Desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Gila bagaimana? Gua bertanya. Bagaimana nggak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut menyahut, membuat gua semakin penasaran. Sampai pandangan gua teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga gua kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi di sini. Gua melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah. Itu tuh waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondo Mayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan. Dan gua bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Masih diingat saja. Sudah, lupakanlah itu. Mendengar itu, gua pun langsung memohon. Sejujurnya, gua paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh gua udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya Mas Erik tanpa ogah menceritakan. Berbekal bujukan bahwa gua yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita ini. Gua pun menyanggupi. Disinilah gua melihat Mas Erik menunjuk sesuatu. Arah utara dari kota pahlawan ini. Gua mengernyitkan dahi. Kamu tahu daerah X di utara Gunung X. Gua mengangguk. Di sanalah desa ini berada. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011 sampai 2012 di Universitas X, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli nanti. Tetapi tak satu pun anggota yang sanggup, karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meski bila harus seorang diri. Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung, karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas X. Salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak. Dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini.
Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik, perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu. Setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam, 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah, begini saja Mar. Tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali ini terjadi. Namun, satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang ternyata sudah menunggu mereka di sana.